Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran ada 3 binatang kecil diabadikan oleh Allah menjadi nama surah. Pertama, surah An-Naml yang artinya semut. Yang kedua, surah Al-Ankabut yang artinya laba-laba. Dan yang ketiga, surah An-Nahl yang artinya lebah. Ketiga binatang ini masing-masing memiliki karakter dan sifat sebagaimana digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran, dan ini patut dijadikan pelajaran bagi kita semua. Pertama, semut. Semut memiliki sifat suka menghimpun makanan sedikit demi sedikit tanpa henti-henti. Konon, binatang ini dapat menghimpun makanan untuk bertahun-tahun, sedangkan usianya tidak lebih dari 1 tahun. Ketamaannya sangat besar, sehingga semut berusaha memikul sesuatu yang lebih besar dari badannya, meskipun sesuatu itu tidak berguna baginya. Perumpamaan ini dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran surah At-Takatsur ayat 1 sampai ayat 8. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, latarawunnal jahim, thumma latarawunnaha 'ainal yaqin, thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Artinya, bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia itu. Kedua, laba-laba. Laba-laba adalah sejenis hewan berbuku-buku dengan 2 segmen tubuh, 4 pasang kaki tak bersayap, dan tidak memiliki kaki pengunyah. Sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran, bahwa sarang laba-laba adalah tempat yang paling rapuh. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan perumpamaan laba-laba ini, perumpamaan orang seperti laba-laba, dalam surah Al-Ankabut ayat 41. Matsalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamatsalil ankabut. Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba. Sarang laba-laba itu bukan tempat yang aman. Apapun yang berlindung di sana atau disergap akan binasa. Jangankan serangga yang tidak sejenisnya, jantannya pun setelah selesai berhubungan disergapnya untuk dimusnahkan oleh betinanya. Telur-telurnya yang menetas saling berdesakan hingga dapat saling memusnahkan. Ayat ini memberikan gambaran bahwa di dalam masyarakat kita atau rumah tangga ada keadaannya yang seperti laba-laba. Rapuh, anggotanya saling tindih mendindih, sikut menyikut seperti anak laba-laba yang baru lahir. Kehidupan ayah dan ibu serta anak-anak tidak harmonis.
antara pimpinan dan bawahan saling curiga-mencurigai. Ketiga, lebah. Adapun lebah memiliki insting yang sangat tinggi yang oleh Allah di dalam Al-Quran digambarkan sebagai berikut yang dijelaskan dalam firman-Nya surah An-Nahl ayat 68 sampai 69. Wa auha rabbuka ilan nakhli anittakhidhi minal jibali buyuta wa minasy syajari wa mimma ya'rithun thumma kuli min kulli thamarat fasluki subula rabbiki dzulala yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuh fihi shifaa'un linnas inna fi dzalika laayatan liqaumi yatafakkarun. Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan, dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman, madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang memikirkannya. Sarang lebah dibuat berbentuk segi enam. Dibuat berbentuk segi enam, bukannya segi 5 atau 4. Agar tidak terjadi perborosan dalam lokasi. Makanan lebah adalah kembang-kembang dan tidak seperti semut yang menumpuk-numpuk makanannya. Lebah mengolah makanannya dan hasil olahannya itu menjadi lilin dan madu yang sangat bermanfaat bagi kita manusia untuk dijadikan sebagai penerang dan obat. Lebah adalah binatang yang sangat disiplin, mengenal pembagian kerja, dan segala yang tidak berguna disingkirkan dari sarangnya. Ia tidak mengganggu yang lain kecuali yang mengganggunya, bahkan kalaupun menyakiti atau menyengat, kadang-kadang sengatannya dapat menjadi obat. Oleh karenanya wajarlah kalau baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan orang mukmin yang baik seperti lebah, sebagaimana sabda beliau dalam sebuah hadis, "Matsalul mu'min matsalun nahla la ta'kulu illa thayyiban wa la tad'u illa thayyiban wa in waqa'at fi syai'in la taksar." Kata beliau, perumpamaan seorang mukmin adalah seperti lebah. Ia tidak akan makan kecuali yang baik, tidak menghasilkan kecuali yang baik, dan bila berada pada suatu tempat tidak merusak. Dalam kehidupan kita di dunia ini, seringkali diibaratkan dengan berbagai jenis binatang. Pertama, ada manusia yang berbudaya semut, yaitu manusia yang suka menghimpun dan menumpuk materi atau harta tanpa disesuaikan dengan kebutuhan. Menumpuk-numpuk harta tanpa ada pemanfaatan dalam agama, baik dalam bentuk zakat ataupun sedekah. Tidak sedikit problem masyarakat bersumber dari budaya seperti ini. Pemborosan adalah termasuk budaya tersebut, seperti hadirnya berbagai benda baru yang tidak dibutuhkan dan tersingkirnya benda-benda lama yang masih cukup bagus untuk dipandang dan bermanfaat untuk digunakan di rumah-rumah kita. Dapat dipastikan bahwa dalam masyarakat kita banyak masyarakat yang seperti semut yang berkeliaran. Kedua, entah berapa banyak juga jumlah manusia yang seperti laba-laba yang ada di sekitar kita.
yaitu mereka yang tidak lagi butuh berpikir apa, di mana, dan kapan ia makan. Tetapi yang mereka pikirkan adalah siapa yang mereka jadikan mangsa, siapa lagi yang akan ditipu, dan bagaimana cara mengambil hak orang lain. Dan ketiga, ada di dalam masyarakat kita manusia-manusia yang bersifat seperti lebah. Manusia yang bagaikan perumpamaan lebah ini adalah mereka yang tidak boros, tidak suka makan atau mengambil haknya orang. Yang dimakannya adalah saripati bunga, dan ketika mengambil saripati itu pun tidak menjadikan bunga itu rusak atau tidak menjadi buah. Itulah gambaran orang mukmin yang baik, yang tidak memakan makanan yang haram, mengambil uang negara untuk kepentingan diri sendiri. Kemudian apa yang keluar dari mulutnya bukan sesuatu yang menyakitkan perasaan, tetapi sesuatu yang menyejukkan dan menyenangkan. Dan bila berada pada suatu tempat atau daerah, tidak menjadi pengacau dan penyebab kericuhan, tapi justru kehadirannya sangat diharapkan dan bermanfaat bagi orang banyak. Oleh karenanya, mari kita merenungkan dan mencontoh sifat-sifat yang dimiliki oleh lebah ini, tidak mencontoh sifat semut dan laba-laba, sehingga kita dapat mendapatkan nikmatnya kehidupan di dunia ini, lebih-lebih lagi nikmat di kehidupan yang abadi di akhirat kelak nanti, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.